Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, NPM 214300047. Jadi di sini Arifin ingin mengerjakan UTS lisan MK pengantar blockchain yang dimana dosen pengampu bernama Bapak Dedi Irawan Eskom MTI. Langsung aja kita jawab soal nomor 1 ini guys. Jadi nomor 1 adalah penjelasan teknologi blockchain, cara kerja dan penerapannya pada cryptocurrency. Langsung saya jawab. Blockchain adalah teknologi yang menggunakan konsep jaringan terdistribusi untuk mencatat transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Ini bekerja dengan cara menyimpan data transaksi dalam blok yang dienkripsi dan dihubungkan satu sama lain secara berurutan membentuk rantai atau chain blok transaksi. Dan cara kerjanya adalah setiap kali transaksi baru terjadi, informasi transaksi tersebut dikumpulkan bersama untuk transaksi lainnya dalam blok ini kemudian diverifikasi oleh jaringan komputer yang terhubung, dan jika valid, blok tersebut ditambahkan ke rantai blockchain. Proses ini dikenal sebagai pertambangan atau mining dalam beberapa jaringan blockchain seperti Bitcoin. Nah, untuk penerapan utamanya adalah blockchain adalah pada cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Dalam cryptocurrency, blockchain digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi antara pengguna, namun teknologi blockchain juga dapat diterapkan di berbagai industri lainnya, termasuk perbankan, logistik, kesehatan, dan banyak lagi. Ini dapat membantu meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Dan kemudian, soal nomor 2, bagaimana cara blockchain bekerja? Blockchain bekerja dengan cara menggabungkan konsep dari beberapa teknologi yang telah ada sebelumnya, seperti kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan algoritma konsensus. Nah, langkah-langkah umumnya apa sih cara blockchain bekerja? Nah, yang pertama adalah transaksi. Transaksi dilakukan antara dua pihak dan direkam dalam bentuk blok. Informasi transaksi mencakup detail seperti jumlah yang ditransfer waktu transaksi dan alamat dompet digital pertama dan pengirim. Nah, kemudian ada pembentukan blok. Sejumlah transaksi yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu dikumpulkan bersama untuk membentuk satu blok. Nah, sebelum ditambahkan ke blockchain, blok harus diverifikasi. Kemudian ada verifikasi dan konsensus. Setiap blok harus diverifikasi oleh jaringan peer-to-peer yang terhubung. Ini dilakukan melalui proses yang disebut konsensus, di mana para peserta jaringan menyetujui bahwa blok tersebut valid. Algoritma konsensus yang umum digunakan termasuk proof of work dan proof of stake. Nah, kemudian ada penambahan di blockchain. Setelah blok diverifikasi itu ditambahkan ke blockchain, setiap blok memiliki referensi ke blok sebelumnya, guys. Nah, membentuk rantai blok yang tidak dapat diubah. Nah, kemudian ada penambangan atau mining. Proses penambahan atau mining digunakan dalam beberapa jaringan blockchain seperti Bitcoin untuk memverifikasi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Ini melibatkan pemecahan teka-teki, kriptografi yang rumit, dan penambang yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut diberi imbalan dalam bentuk cryptocurrency. Dengan cara ini, blockchain menciptakan sistem yang aman, transparan, dan terdesentralisasi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi tanpa memerlukan otoritas pusat, guys. Nah, kemudian soal nomor 3, dari mana datangnya blockchain, sejarah dan evolusinya? Nah, langsung saya jawab, blockchain merupakan sebuah teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin. Sejarah dan evolusinya di mana pada tahun 2008 ketika seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah
white paper berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper ini menggambarkan konsep mata uang digital peer-to-peer yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi tanpa perlu melibatkan pihak otoritas pusat. Nah, blockchain sendiri adalah sebuah ledger terdistribusi yang mencatat semua transaksi yang terjadi di jaringan cryptocurrency. Ini berfungsi sebagai database yang terdistribusi di mana pencatatan transaksi tidak bisa diubah atau dihapus seperti blok dalam blockchain berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi dan setiap blok terhubung satu sama lain secara kronologis melalui enkripsi kriptografis membentuk rantai blok yang tak terputus. Setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, teknologi blockchain mulai berkembang pesat pada tahun-tahun berikutnya. Pada pengembang mulai menyadari potensi blockchain di luar dunia cryptocurrency, mereka mulai mengeksplorasi berbagai kasus penggunaan potensial untuk teknologi ini seperti manajemen rantai pasokan, pemungutan suara elektronik, identitas digital, dan banyak lagi guys. Nah, untuk evolusi blockchain mencakup pengembangan berbagai jenis blockchain, termasuk blockchain publik seperti Bitcoin dan Ethereum. Seperti blockchain pribadi dan konsorsium yang digunakan oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Ada juga pengembangan berbagai konsensus dan mekanisme konsensus yang berbeda, seperti proof of work, proof of stake, dan banyak lagi. Nah, jadi di sini kesimpulan secara keseluruhan blockchain telah mengalami evolusi yang signifikan sejak penemuannya dan terus menjadi subjek penelitian dan inovasi yang menarik di berbagai industri guys. Nah, kemudian soal nomor 4, contoh penerapan teknologi blockchain. Langsung saya jawab, terdapat berbagai macam penerapan teknologi blockchain di berbagai industri. Nah, contoh penerapannya yang pertama adalah keuangan dan perbankan. Blockchain digunakan untuk pembayaran lintas batas yang cepat dan murah, serta untuk penyelesaian transaksi keuangan secara instan. Ini juga digunakan untuk pencatatan kepemilikan aset, manajemen risiko, dan pengurangan biaya infrastruktur. Nah, kemudian ada manajemen rantai pasokan nih guys. Nah, blockchain memungkinkan transparansi dan ketelusuran yang lebih baik dalam rantai pasokan, dan dengan mencatat setiap langkah dan produksi hingga pengiriman. Ini membantu memastikan keamanan dan keaslian produk serta mengurangi penipuan dan kehilangan. Dan kemudian ada pemungutan suara elektronik. Blockchain digunakan dalam pemilihan dan pemungutan suara elektronik untuk memastikan keamanan, transparansi, dan ketidakreputasian. Ini mengatasi masalah potensial seperti manipulasi suara dan atau kecurangan. Kemudian ada identitas digital. Identitas digital itu apa sih? Nah, blockchain digunakan untuk menciptakan identitas digital yang aman dan terdesentralisasi. Ini memungkinkan individu untuk memiliki kontrol penuh atas data identitas mereka dan berbagi informasi dengan pihak yang dipercayai tanpa melalui otoritas pusat. Nah, kemudian ada kesehatan. Blockchain digunakan untuk mencatat dan mengelola data kesehatan secara aman dan terpercaya. Ini membantu meningkatkan interoperabilitas data antara penyedia layanan kesehatan, mengurangi birokrasi, dan memberikan pasien kontrol lebih besar atas rekam medik mereka. Nah, kemudian ada properti dan real estate. Blockchain digunakan untuk memfasilitasi transfer kepemilikan properti dan real estate dengan cara yang cepat, efisien, dan aman. Ini membantu mengurangi birokrasi, biaya transaksi, dan potensi sengketa kepemilikan.
Nah, kemudian yang terakhir ada logistik dan transportasi. Blockchain digunakan untuk melacak pengiriman barang dari sumber hingga tujuan akhir, memungkinkan visibilitas dan transparansi yang lebih besar dalam rantai pasokan. Logistik ini membantu mengoptimalkan proses pengiriman dan mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Nah guys, ini hanya beberapa contoh penerapan blockchain, dan teknologi ini harus berevolusi dengan munculnya lebih banyak kasus penggunaan di berbagai sektor. Nah, kemudian soal yang terakhir ada penjelasan dan analisis potensi kripto, narasi real world asset atau RWA. Crypto Real World Asset atau RWA adalah sebuah konsep di dalam ruang cryptocurrency yang mengacu pada token digital yang didukung oleh atau terhubung dengan aset real di dunia nyata. Ini bertujuan untuk memperkenalkan aset-aset real ke dalam ekosistem cryptocurrency, membuka aksesibilitas dan likuiditas yang lebih besar terhadap berbagai jenis aset tradisional. Potensi dari narasi Crypto Real World Asset atau RWA dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Nah, yang pertama adalah aksesibilitas. RWA dapat membuka aksesibilitas yang lebih besar terhadap aset-aset tradisional yang sebelumnya sulit diakses oleh individu atau investor kecil. Misalnya, seseorang dapat memiliki sebagian dari properti komersial atau portofolio investasi real estate dengan memegang token RWA yang mewakili kepemilikan mereka. Nah, kemudian ada likuiditas. Dengan memperdagangkan token RWA di platform cryptocurrency, aset-aset real dapat menjadi lebih liquid daripada sebelumnya guys. Nah, ini memungkinkan pemegang token untuk dengan mudah membeli, menjual, atau menukar kepemilikan mereka dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada aset tradisional yang biasanya memiliki proses penyelesaian yang lebih panjang. Nah, kemudian ada diversifikasi portofolio. RWA memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio. Mereka dapat menambahkan aset-aset real ke dalam campuran investasi mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil dengan memiliki aset-aset yang beragam guys. Nah, kemudian ada transparansi dan efisiensi. Apa sih itu? Jadi penggunaan teknologi blockchain untuk mendukung token RWA dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses kepemilikan, transfer, dan perdagangan aset-aset real. Informasi yang tercatat di blockchain dapat diverifikasi secara publik dan tidak dapat diubah, meminimalkan risiko kecurangan atau manipulasi guys. Nah, kemudian yang terakhir ada inovasi finansial. RWA membuka pintu bagi inovasi finansial baru dengan menggabungkan dunia tradisional dan teknologi blockchain. Ini dapat memicu perkembangan produk-produk keuangan baru yang lebih efisien, aman, dan inklusif. Jadi di sini namun ada juga tantangan guys dan risiko pastinya yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi RWA, seperti regulasi yang kompleks, risiko keamanan, dan menyimpan aset real yang mendasari, dan ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset-aset tersebut guys. Nah, oleh karena itu, sementara potensi RWA menjanjikan, perlu dilakukan analisis yang cermat dan diperhatikan terhadap faktor-faktor risiko yang terkait. Mungkin itu aja jawaban dari saya soal 1 sampai dengan nomor 5. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.